Halo semuanya, jadi sesuai janji kali ini Febri akan membuat podcast horor yang bakalan diupload 1 minggu sekali. So hope you enjoy. Cerita kali ini datang dari salah satu kota di Jawa Barat, sebut saja kota B. Di kota B tersebut ada salah satu gedung baru yang siap untuk ditempati oleh karyawan-karyawannya walaupun belum 100% jadi. Pada hari itu, kita sebut saja namanya Sinta. Sinta bersama teman-temannya sudah siap untuk bekerja di gedung baru tersebut. Jadi mereka pindah nih teman-teman. Ketika hari di mana mereka sudah mulai bekerja di gedung baru tersebut, mereka bergegaslah ke ruangan masing-masing. Jadi bisa dibilang satu ruangan itu ada 2 karyawan yang bekerja di dalam ruangan tersebut. Nah, Sinta ini bekerja dengan temannya, kita sebut saja Rani. Jadi, Sinta dan Rani ini tipe karyawan yang senang sekali kalau ketika bekerja mereka mendengarkan musik menggunakan speaker Bluetooth yang dikonek ke salah satu handphone lalu bisa mendengarkan musiknya. Nah, kali ini speaker Bluetooth tersebut dikonekkan ke handphonenya Rani. Jadi otomatis Rani yang akan memilih musik apa sih gitu kan. Di tengah sela-sela mereka bekerja dan menggunakan musik sambil bernyanyi. Tiba-tiba dari speaker Bluetooth tersebut tiba-tiba ada suara musik gamelan. Seperti itu kurang lebih. Otomatis Rani dan Sinta ini kaget dong. Dan Rani ini nanya ke Sinta, "Sin, kok lo play musik gamelan?" Sinta kaget dong karena yang connect ke Bluetooth itu kan handphonenya Rani. Terus dia jawab, "Kan connectnya ke handphone lo, mana bisa gue play dari handphone gue tiba-tiba keluar di speaker." Ya, masuk akal sih, nggak mungkin tiba-tiba Sinta connect ke speaker kecuali speakernya bisa langsung connect ke 2 Bluetooth ya. Tapi di situ mereka masih berpikir positif, mungkin itu iklan atau mungkin itu bukan suara dari speaker, melainkan dari suara di luar, ada yang play mungkin. Mereka masih berpikir positif. Nah teman-teman, for your information, Sinta ini dia termasuk orang yang sensitif akan hal-hal tak kasat mata. Nah, akhirnya mereka melanjutkan untuk bekerja, masih dengan musik. Ketika bekerja, Sinta melihat ke pandangan lurus. Disitulah dia melihat sosok yang masuk ke ruangan tersebut. Sosok itu sosok ibu-ibu menggunakan sarung yang diikat di bagian dadanya, seperti kalau ibu-ibu mau nyuci ke sungai. Nah, seperti itu, diikat. Lalu ibu-ibu tersebut mendekat ke arah Sinta. Namun di situ posisinya Sinta masih sadar. Lalu Sinta langsung beranjak dari tempat duduknya, langsung ngajak Rani untuk keluar. Akhirnya Sinta dan Rani keluar, langsung ke ruangan temannya. Dan menceritakan semuanya yang terjadi. Akhirnya di ruangan itu menjadi lumayan panik, mulai ada ketakutan. Di situ posisi Sinta sudah tidak karuan. Dia gelisah, dia takut, dia mau nangis, tapi dia mau marah-marah juga. Akhirnya ada salah satu teman Sinta juga di sana. Dia tanya kayak, "Kenapa sih lo? Kenapa? Hei, ayo, kenapa?" Seseorang tersebut juga panik dan akhirnya mengundang teman-teman yang lain juga masuk ke ruangan tersebut. Jadi di ruangan tersebut kurang lebih ada 8 atau 9 orang di situ. Nah, akhirnya mungkin Sinta sudah tidak bisa lagi mengontrol kendali atas tubuhnya. Akhirnya dia berteriak dan dia banting meja, brak. Dia pingsan dan akhirnya dia kesurupan. Semua orang berusaha memegangi kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan kiri, bahkan kepalanya juga dipegangin karena Sinta benar-benar tidak mau diam. Di situ dia teriak-teriak, dia gerak badannya sana sini.
Sinta ini tipikal orang yang memang tidak terlalu besar badannya, bahkan bisa dibilang dia mungil, kecil. Jadi sangat tidak masuk akal kalau kekuatan dia sangat besar. Nah memang kadang kalau kesurupan itu berkali-kali lipat kekuatannya memang menambah. Dipegang kiri kanan, ditanya kamu siapa, kamu mau apa, tapi mungkin memang di sekitaran situ bukan orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Sampai akhirnya ada salah satu orang lagi datang nih, yang memang juga indigo. Dia bertanya, ini siapa, mau apa, gitu kan ya. Nah akhirnya sosok yang ada di dalam tubuh Sinta ini menjawab, mereka berisik. God dang. Tapi teman Sinta tidak bisa membuat si sosok ini keluar dari raganya Sinta. Sampai akhirnya mereka minta tolonglah ke kiai terdekat untuk dibantu dikeluarkanlah sosok ini dari raganya Sinta. Sampai akhirnya datanglah kiai tersebut buat membantu Sinta. Dan ternyata memang gedung ini belum diselamatin, belum permisi kepada penghuni sebelumnya. Jadi mau gak mau kan kita harus sadar, kita ini ada loh keberadaan mereka, seperti itu. Nah akhirnya Sinta sadar dan pulang. Apakah ini berakhir? Oh belum. Sesampainya di rumah, ketika dia tertidur, dia bermimpi. Mungkin kalian pernah relate ya, seperti mimpi tapi bukan mimpi katanya. Nah ini terjadi kepada Sinta. Ketika dia tertidur dan terbangun mungkin di dimensi lain, dia bertemu dengan sosok ibu-ibu tersebut. Dan ibu-ibu ini bercerita apa sih yang terjadi pada dia jauh sebelum gedung ini dibangun. Jadi berpuluh-puluh tahun yang lalu, sebelum gedung ini ada, ibu ini sedang mencuci baju bersama anaknya yang masih kecil. Anaknya sekitar 4 tahun. Ibu-ibu biasa cuci baju di sungai, anaknya juga bermain. Tiba-tiba anaknya terseret arus. Di situ ibu tersebut sangat panik karena tidak ada orang juga posisinya di sana. Dia berteriak tolong, tolong, tolong. Tapi posisinya anak ini sudah terbawa arus lagi dan lagi. Sampai akhirnya anak ibu tersebut meninggal. Pastinya ibu ini sangat stres melihat sendiri dengan mata kepala sendiri terjadinya tragedi tersebut sampai anaknya meninggal. Dia sangat sedih, akhirnya dia frustasi dan dia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri di sungai tersebut. Begitu guys. Jadi memang ternyata kisah ibu ini sesedih itu gitu. Nah, makanya setelah kejadian itu pastinya mungkin arwahnya tidak tenang dan dia memilih untuk tinggal di lahan tersebut sampai akhirnya adalah gedung tersebut. Setelah kejadian Sinta kesurupan ini, mulai saat itu sosok ibu ini sudah tidak terlihat lagi. Mungkin karena sudah didoakan, sudah permisi seperti itu. Nah guys, itu dia kisah dari Sinta dari kota B. Nah yang bisa kita ambil dari sini adalah kemanapun kita pergi, itu pasti ada penunggunya walaupun kita tidak bisa melihat mereka. Jadi alangkah baiknya kalau kita pergi ke tempat apapun itu, apalagi tempat yang baru, kita harus permisi walaupun kita nggak tahu mereka dengar atau tidak, tapi alangkah baiknya jika kita permisi. Well teman-teman, kalau teman-teman mau ceritanya dibacain oleh Febri, boleh langsung email saja ke febriachan@gmail.com atau boleh DM aku di Instagram aku @febrifebria. So thank you guys for watching. See you in the next video.